Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan bertemu di mata kuliah pemrograman mobile. Oke, sebelum mulai, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Renaldi Yulfianda. Untuk informasi kontak dan riwayat ada di slide ini. Jika ada keperluan terkait perkuliahan, silahkan menghubungi Telegram, WhatsApp, ataupun email yang tertera. Oke, untuk peraturan perkuliahan ini berlaku jika offline ya. Standar dari akademik terkait pakaian, absensi, keterlambatan, izin, partisipasi, dan lain-lainnya. Nanti akan mengikuti peraturan akademik yang ada. Oke, untuk poin penilaian, ini juga standar lah ya. Untuk absensi itu 10%, tugas 35%, kuis 15%, midnya 20%, dan UASnya juga 20%. Mungkin ini akan berubah melihat karakteristik dari nilai kalian secara keseluruhan. Oke, selanjutnya untuk mekanisme perkuliahan, ini masih menggunakan sistem blended learning ya, ataupun paralel dilakukan baik online maupun offline. Teruntuk offline ini punya beberapa syarat. Oke, dan tidak ada perbedaan antara online maupun offline terkait nilai. Dan absensi ini yang dihitung dari e-learningnya atau secara online. Oke. Untuk tatap muka sendiri, ini perlu beberapa syarat. Harusnya sudah selesai diisi akad sebelum pendaftaran mata kuliah atau kontrak mata kuliah. Untuk online sendiri, ini kita akan menggunakan seperti biasa e-learning ataupun media lainnya. Oke, untuk pemrograman mobile sendiri, ini 3 SKS, 120 menit harusnya, kurang lebih. Ini ada teori dan praktek nanti. Oke, untuk pemrograman mobile sendiri, apa sih itu? Itu adalah aktivitas kita untuk menulis baris kode atau melakukan coding yang diperuntukkan untuk melakukan problem solving terhadap isu yang ada. Jadi intinya, pemrograman ini digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah terhadap isu yang ada. Tapi untuk mobile ini dikhususkan untuk perangkat mobile seperti yang ada di pasaran saat ini, yaitu iOS ataupun Android. Bahasa yang digunakan beragam. Ada JavaScript, ini biasanya digunakan oleh React Native. Java, ini Android native ya. PHP, ini untuk backend-nya. Golang ini juga biasa backend. Kotlin ini untuk Android native juga bisa menggunakan Kotlin. Kemudian Dart. Dart di sini kita akan pelajari karena kita akan menggunakan Flutter. Oke. Selanjutnya kita akan perkenalkan dikit terkait Android dan iOS. Android dan iOS ini merupakan salah satu operating system dengan market share yang lumayan besar. Android sendiri itu hampir 71% dan iOS sendiri hampir 29%. Jadi jika kita dapat membuat aplikasi untuk kedua platform ini sekaligus, ini akan tentunya menghemat waktu dan meningkatkan standar kita. Oke. Kemudian di mata kuliah ini kita akan mempelajari Flutter. Flutter ini apa? Flutter ini salah satu framework yang memiliki lisensi open source, artinya gratis. Ini dibuat oleh Google langsung. Tujuannya untuk membuat aplikasi multi-platform. Dulu hanya untuk membuat aplikasi mobile, terutama untuk iOS dan Android. Tapi sekarang ini bisa digunakan untuk web, desktop, dan lain-lain. Tapi pada mata kuliah kali ini kita akan membahasnya untuk mobile saja. Oke. Selain multi-platform, Flutter ini juga karakteristiknya yaitu dikompil secara natif. Artinya, kode yang kita tulis dalam Flutter atau Dart nanti akan langsung dikompil ke dalam bahasa mesin mobile. Tentu ini akan meningkatkan performa dari aplikasi kita. Berbeda dengan cara kerja dari aplikasi web view ataupun
PWA. Artinya Progressive Web Application ya. Tentu performa sangat jauh berbeda, hampir mendekati natif lah. Oke. Ini lebih relatif untuk Beautiful dari basis kode, yaitu antarmuka yang akan kita buat itu bisa saja menarik karena mendukung material design dari Google. Oke. Beberapa poin utama kenapa Flutter. Yang pertama yaitu cepat ya. Tadi saya sempat mention di awal, kode Flutter ini langsung dikompil ke native code dari masing-masing platform. Pastinya ini untuk meningkatkan performa di semua device. Ini berbeda dengan aplikasi dengan sistem WebView ataupun PWA tadi. Kemudian untuk produktif, ini ada namanya fitur hot reload untuk membuild ulang saat kita melakukan perubahan kode atau melakukan coding. Ini diupdate secara instan tanpa kita harus kehilangan state dalam emulator kita ataupun device kita nanti. Oke, selanjutnya ya ini fleksibel karena Flutter dapat mengelola sistem atau pixel dengan engine yang dia miliki sendiri, namanya yaitu SKIA atau Skia Engine. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk absensi jangan lupa, dan terima kasih.